Ada sekitar 500 orang yang gagal. Suasana ruang ujian hening. Suara Profesor Albi menggema di antara dinding yang dingin. Walau begitu keadaannya, kau tetap harus memilih 100 Albi, sama seperti daerah lain. Albi menatap ke kejauhan. Pandangannya tajam, tidak goyah. Tapi sekarang hanya ada 50 murid yang bertahan. Dia mengepalkan tangan. Kalau mereka tidak bisa memenuhi standarku, maka aku akan menggagalkan mereka semua. Kilatan cahaya melewati matanya. Kepala akademi kalian menunjukku untuk tes ini, meskipun tahu akan jadi seperti ini. Seorang hero sejati hanya bisa ditemukan di saat sedang kesulitan. Di tengah hutan gelap, langkah kaki bergema. Leoplov, dia pasti sudah menyadari anomali di hutan ini. Tapi, apa dia bisa mengalahkan dunia ini? Gumam Albi dalam hati, suaranya rendah dan penuh tekanan. Sial, ini sangat gelap. Ada sesuatu di depan sana. Tiba-tiba, suara gemerisik datang dari balik pepohonan. Apa itu? Yang ada di belakangnya, apakah itu asli? Winpi, sadarlah Gullivan. Hancurkan kristalnya. Leo. Winfeng. Itu masih belum cukup. Tentu saja, gumam Leo sambil menatap makhluk raksasa di hadapannya. Dia adalah Putri Laba-Laba, Tarantulia. Sialan, terima ini. Aku akan mengakhirinya dengan satu serangan. Prominence. Tidak mungkin. Knight dan Mage jelas memiliki level kekuatan yang berbeda. Rafale. Kakak, Windbreaker. Apa kamu tak apa? Iya, makasih Chelsea. Mereka menatap monster itu dengan ketegangan mendalam. Monster macam apa itu? Tingkat regenerasinya cepat sekali. Memang ada monster dalam pasukan Erebos yang menghancurkan hutan elf. Tarantulia, The Spider Princess, putri dari Silatna. Tartaros, mana di mata kiri Albi. Sebelumnya adalah mana milik Raja Peri. Tarantulia menguasai seluruh hutan. Dia memakan tangan kanan Raja Peri yang berusaha melawan dan menghancurkan tempat tinggal para elf. Dan yang membunuh Tarantulia adalah Luna. Tangan kanan Raja Peri yang kini ada di perutnya, itu pasti yang menyelamatkannya dari kematian. Karena di tangan itu terdapat sumber energi kehidupan yang tidak terbatas. The Ring of Life, gumam Leo, penuh keyakinan. Kalau monster itu adalah kunci dari tes ini, berarti aku tinggal mengalahkannya. Kata siapa? Dia akan terus beregenerasi sampai kau kehabisan mana. Terus, apa yang harus kita lakukan, Leo? 2 orang harus bekerja sama di sini. Aku tidak mau. Akulah yang akan mendapatkan nilai tertinggi di sini. Setuju. Kalau kita tidak bisa mengalahkan dunia hero, maka semuanya akan gagal. Meski kita bekerja sama, tetap saja kita butuh waktu untuk mempersiapkan serangan yang bisa membunuhnya sekaligus. Apa ada orang lain selain kami berdua yang bisa menahannya sampai saat itu? Aku yang akan melakukannya. Apa? Kamu cuma akan mati. Kamu bahkan tidak bisa menggunakan aura. Aku tahu. Tapi aku bisa mengulur waktu untuk kalian selama 5 menit. Bagaimana kalau serangannya gagal? Kurasa itu tidak akan terjadi. Api dan angin selalu menjadi teman yang baik. Mereka akan saling menguatkan satu sama lain. Ini
mengingatkanku akan masa lalu. Sudah lama ya, monster Tartaros. Ah, ayolah. Tolong aku, ibu. Anak laki-laki elf itu terguncang, tubuhnya gemetar. Suasana hutan liar semakin mencekam. Mundurlah, wahai makhluk jahat. Tiba-tiba, cahaya menyinari gelapnya pepohonan. Cahaya, kau berani mengacau di kampung halamanku dan memakan tangan kanan sang kontraktor. Tidak kusangka, pengaruh Erebos sudah menembus sejauh ini. Apa kau baik-baik saja? Sudah kuduga, Leo bergumam pelan. Sepertinya batasanku hanya sampai di sini. Chelsea, iya. Gunakan wind magic dan lempar semua senjata ke arahku. Kalau kamu terlalu banyak bergerak saat dia menyerang, kamu bisa terluka. Aku yang akan menangkap senjata-senjatanya, jadi jangan khawatir. Lemparkan saja. Senjata yang mana? Apapun. Suara logam beterbangan. Dentingannya menusuk udara malam. Dari suaranya, sepertinya dia melempar satu pedang lengkung dan satu pedang lurus. Rasakan ini juga. Tatapan Leo tajam. Nafasnya teratur, gerakannya mantap. Berikutnya. Harusnya dia seumuran kita, tapi gerakannya ini sangat mirip dengan sang martial god. Jadi dia bukanlah orang biasa. Hehe, aku masih punya indraku. Kalau aku tidak bisa menghentikan serangga ini, maka mereka akan menertawakanku dari alam baka. Berikutnya, dia berteriak. Sudah habis. Apa? Leo, persiapanku sudah selesai. Cepat mundur. Bagaimana dengan serangan ini, wahai monster serangga? Layar hitam. Teks muncul perlahan. Dunia Albi, chapter, prolog, Wild Forest. Berhasil diselesaikan. Akhirnya, selesai. Celia duduk terengah-engah. Matanya tak lepas dari Leo. Dia benar-benar berhasil menahan monster itu selama 5 menit. Gumam Celia, kagum. Leo, kerja bagus. Luar biasa. Kamu benar-benar luar biasa. Kamu seperti seorang hero dari cerita-cerita legendaris itu. Begitukah? Iya. Aku ingin menjadi battle mage. Jadi tolong, ajarkan lebih lanjut soal pertempuran jarak dekat ya. Kuharap kalian juga bisa merasakan latihan dari Leo setidaknya sekali. Hehe, apa itemnya cincin ini? Tiba-tiba suara sesosok bayangan peri kecil keluar dari cincin itu. Pangeran Silid. Silid, apa kau masih ingat denganku? Aku, Kyle. Sepertinya, dia berhasil menjadi sang Fairy King. Tampaknya, berkat harta yang ditemukan Albi, dia mendapatkan Eye of Mana. Suara sistem terdengar dalam kepala mereka. Hitung mundur untuk kembali akan dimulai. 5, 4, 3, 2, 1. Hadiah penyelesaian. Sumpah, Fairy King. Kau. Sepertinya, ujian wilayah barat sudah selesai. Alian Beidian, Swordmaster. Kepala Sekolah Lumene. Benarkah? Tapi wilayah lain masih belum usai. Astaga, berapa banyak yang diloloskan oleh Profesor Albi? Mengingat bahwa pengujinya adalah Albi. Jumlah murid yang lolos ternyata cukup banyak, yaitu 40 orang. 40? Itu hitungannya banyak ya? Jangan terlalu sedih begitu. Biasanya, dia hanya meloloskan 10 orang. Sepertinya, Celia atau Abad yang akan menduduki peringkat pertama. Tapi, siapa ya yang mendapatkannya?
Kudengar dia kesulitan dalam masalah itu, dan ada seseorang yang direkomendasikan sebagai perwakilan murid baru. Profesor Albi merekomendasikan seseorang? Jadi, siapa orangnya? Celia Zerdinger atau Abad Llewellyn? Aku belum pernah mendengar nama ini. Benarkah? Celia, Abad, Celia, aku merekomendasikan Leo Plouffe sebagai perwakilan murid baru. Dia berasal dari divisi Knight, dan alasannya adalah tidak kusangka dia akan memujinya begitu. Aku jadi penasaran, seperti apa Leo Plouffe ini. Dia punya bakat untuk menjadi seorang hero. Nikmatnya, hadiah penyelesaiannya adalah Fairy King Pledge. Leo yang terlelap dalam kenikmatannya. Begitu menyelesaikan Heroes World, seharusnya aku tak dapat hadiah. Tapi, kenapa hanya aku? Hanya aku. Tiba-tiba, suara lembut menggema dalam kepalanya. Apa itu? Ibu? Leo, apa kau tahu kenapa aku dikeluarkan dari keluarga Zerdinger? Saat menyelamatkan teman, aku kehilangan Flame of Zerdinger. Namun, tak sekalipun aku menyesali keputusan itu. Leo, aku ingin kamu menggunakan kekuatan dan talentamu demi hal yang benar. Dan selamat telah diterima di Akademi Lumene, ya. Suara sistem otomatis terdengar saat portal sihir terbuka. Anda telah tiba di kota Lumeria. Pastikan Anda telah membawa semua barang bawaan Anda sebelum keluar dari gerbang. Pusat dunia, Lumeria, dan itu Akademi Lumene. Leo menatap bangunan megah di kejauhan. Kemana saja kau beberapa bulan ini, Leo? Paman, selamat atas kelulusan tesmu, ya. Terima kasih. Tapi, ada urusan apa Paman kemari? Keluarga kami terjerat debat tak berakhir selama beberapa bulan ini. Apa kau tahu penyebabnya? Apakah mereka telah menemukan kesepakatan soal pewaris Phoenix Bread? Betul. Walau kakakku sudah bukan bagian keluarga, kau adalah putranya. Dan para tetua terkesan mendengar kabar kau lolos dari ujian wilayah barat. Ini Subspace Key. Bukalah. Kilatan cahaya muncul. Buku tua terbuka perlahan. Nodai halaman bukunya dengan darahmu. Sekarang, hanya kau yang bisa membacanya. Takkan mudah mempelajari teknik rahasia Zerdinger. Tapi aku yakin, kau akan menguasainya dalam waktu singkat. Selamat atas bergabungnya dirimu dengan keluarga Zerdinger. Leo berjalan di pusat kota Wilayah Academy. Apa ini? Tempat yang dimaksud Celia. Oh, Brak. Maaf, aku jalan nggak lihat-lihat. Chloe Mueller, murid baru di Akademi Lumene. Kemana saja sih, Leo? Seragam, buku mata pelajaran, dan lain-lain. Ada banyak yang harus kita beli. Maaf, tadi aku harus bertemu dengan Paman Zeiss. Jadi, mereka sudah memutuskannya, ya? Bagaimana? Apa begini cara pakainya? Celia membelalak. Mustahil. Butuh waktu 3 minggu bagiku untuk terbiasa menggunakannya. Leo, kamu ini siapa sebenarnya? Gumam Celia. Ada kapal yang sedang berlabuh. Wah, besar sekali. Senang bertemu dengan kalian, murid baru. Aku adalah Profesor Ain Elandieu, bertanggung jawab atas kelas Freshman Night. Kita akan berangkat ke Lumene sekarang. Semuanya naik ke dalam kapal. Ain Elandieu, Glacier Knight, Profesor Akademi Lumene. Hei kalian,
Pasangan di sebelah sana. Apa kalian punya waktu sebentar? Pak pasangan? Namaku Karl Thomas. Aku dari kerajaan Moira. Karl Thomas, alchemist. Dari potion sampai weapon, aku jual semuanya. Jangan ragu mampir kalau kalian butuh sesuatu nanti. Anak yang menarik. Senang bertemu denganmu. Namaku Leoplov, dari kerajaan Delan. Delan? Maksudmu? Kau lolos dari ujian wilayah barat? Luar biasa. Ngomong-ngomong, apa hanya aku yang merasa ada yang aneh? Apa maksudmu? Keadaannya terlalu damai. Terasa seperti ada yang salah. Ini sambutan hangat untuk murid yang lulus ujian, kan? Bukannya ini normal? Iya, tapi tidak mungkin mereka sudah mulai main kasar sebelum orientasi. Sepertinya justru itulah yang akan mereka lakukan. Apa-apaan ini? Profesor Ain, tolong katamu. Ain Elandio berdiri tenang, tak bergeming. Kalian semua ini murid dari Akademi Lumene. Kandidat hero. Ketika ada bahaya, selesaikan sendiri. Tetaplah tenang, Celia. Pikirkan saja dirimu sendiri. Itu reaksi natural Kraken. Ia akan menyemprotkan air begitu terkena panas. Yah, gurita sialan itu. Sudah wajar sih, karena Celia menduduki peringkat pertama wilayah barat. Tapi, siapa sebenarnya Leo itu? Hei, hati-hati dong. Gadis itu, dia yang bertabrakan denganku saat di kota Gumam Leo. Kenapa tidak mundur saja kalau tidak bisa melindungi diri sendiri? Astaga, yang kuat tak pernah peduli kalau kita kena imbas pertarungan mereka. Kompetisi ini belum selesai, Celia Zerdinger. Aku pun berpikir begitu, teriak Celia. Ada banyak sekali monster di danau menuju Akademi Lumene. Kraken sempurna untuk pesta penyambutan. Memang hebat. Para top skor dari berbagai wilayah begitu mencolok. Chenxia dari timur, Celia Zerdinger dan Abad Llewellyn dari barat, Chloe Mueller dari utara, Walden Tiden dari selatan, Duran Moira dari pusat. Murid baru tahun ini luar biasa. Tapi aku paling terkesan dengan murid baru tak diketahui itu. Swordmanship tanpa gerakan boros. Dia bergerak layaknya telah mengetahui langkah Kraken selanjutnya. Aku akan segera bertemu dengannya untuk pembelajaran Night. Tak kusangka aku akan kehabisan semua potion yang kubawa. Setiap hari kalian akan menyeberangi danau itu. Jadi, sebaiknya kalian mulai membiasakan diri. Sekarang, mari kita ke pintu masuk aula Akademi Lumene, lapangan latihan Elektra. Tuh kan, aku bilang tak ada yang normal di sini. Aku harap akan ada yang menarik tahun ini. Sekarang kita akan memulai upacara pembukaan. Berbarislah sesuai wilayah. Top skor berdiri paling depan di setiap barisan. Kepala sekolah melangkah ke podium. Darah baru telah kembali lagi tahun ini, dengan harapan untuk menjadi hero. Aku hanya punya beberapa kalimat untuk kalian semua. Jika kalian bermimpi menjadi hero, selalu pertaruhkan diri kalian dan lewati batas kalian. Mereka yang tak bisa melakukan itu tak punya tempat di sini. Sekarang akan ada pidato dari perwakilan murid baru. Perwakilan murid baru. Leoplov, silakan naik ke atas panggung. Apa dia yang merekomendasikan aku kepada para profesor dan senior? Perwakilan murid baru, bukan dari salah satu top skor? Kami, para murid baru, akan memasuki sekolah Lumene sebagai anggota yang bangga atas peringkatnya. Mata itu dan sikap itu. Sekian,
Saya dari perwakilan murid baru, Leo Plov. Sekarang beritahu kami tentang tujuanmu sebagai perwakilan murid baru. Halo, saya perwakilan murid baru, Leo Plov. Kalau kalian ingin menjadi perwakilan, maka majulah ke sini. Tak peduli siapa kalian itu. Apa yang aku inginkan dari Lumene adalah untuk menemukan apa yang kuharapkan ada di sini. Hero rekor milikku. Leo, makan bareng yuk. Boleh. Perwakilan murid baru. Apa yang kau katakan di pidatomu kemarin? Apa sungguh begitu? Sepertinya pidatoku kemarin sangat provokatif. Ya, sampai-sampai ada orang asing datang dan mencari keributan. Apa kau tak tahu siapa aku? Aku kapten wilayah pusat. Akan kuletuskan kepala besarmu itu sekarang juga. Aku tidak suka melihat orang yang lebih lemah dariku berlagak songong sekali. Mari kita lihat. Yang satu ketua dari wilayah pusat, dan satunya lagi perwakilan murid baru, bertengkar di hari pertama kalian di Lumene. Sepertinya kalian tahu apa akibatnya, kan? Permisi, Profesor. Sudah hampir waktunya untuk memulai kelas. Kenapa Leo tidak ada di sini? Gumam Celia. Leo, ada apa? Karena semua orang sudah di sini, bagaimana kalau kita mulai kelasnya? Senang bertemu dengan kalian semua, murid baru. Akulah yang akan bertanggung jawab atas kelas night tahun pertama. 3 kekuatan berasal dari mana? Magic Energy, Soul Energy, dan Aura. Di antara ketiganya, Aura adalah yang paling sulit dikendalikan. Apa ada yang tahu kenapa? Karena Aura kehilangan mana fluidity sewaktu proses konversi. Betul, selagi Magic Energy dan Soul Energy menggunakan mana dalam keadaan alaminya, Aura menyerap mana dan menyesuaikannya dengan tubuh. Sekarang, apa ada yang bisa menjelaskan bagaimana kita menggunakan aura yang diakumulasikan di dalam tubuh? Kita menggunakan kekuatan aura dengan membakar mana. Betul. Baiklah, kalau begitu. Apa kau juga tahu hal apa yang paling penting ketika membakar mana? Stamina. Impresif, Leo Plov. Apa sebelumnya kau pernah mempelajari aura? Belum pernah. Tak kusangka seseorang yang belum pernah mempelajari aura dengan benar bisa memahami esensinya. Ini adalah aura step. Prinsip dasarnya adalah konsentrasi auramu pada kakimu. Lalu, potensi pengaplikasiannya tak terbatas. Perhatian, seperti yang kalian tahu, ada masalah kecil di sini. Maju kemari Duran. Leo, Duran Moira, apa yang membuatmu marah sekali? Saya tidak marah. Baiklah kalau begitu, luapkan di putaran ini. Kapten wilayah pusat, Duran Moira, dan perwakilan murid baru, Leo Plov, lakukan kompetisi lari 1 lawan 1 untuk mendapatkan jabatan ketua kelas. Dalam pertarungan ini, kalian diperbolehkan menggunakan aura kalian tanpa batas apapun. Baiklah, orang pertama yang sampai di garis finish, dialah pemenangnya. Tak peduli siapa yang menang, kalian harus bisa menerima hasilnya. Itulah yang disebut sebagai kesatria. Bersedia. Siap. Mulai.